Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK dirancang untuk mendorong investasi, perdagangan, dan juga penyerapan tenaga kerja, termasuk di Indonesia Timur yang memiliki 3 KEK, yakni Sorong, Bitung, dan juga Morotai. KEK Sorong difokuskan pada industri pengolahan nikel, kelapa sawit, dan juga logistik. Namun realisasinya yang belum optimal terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang lambat, investasi yang rendah, dan juga minimnya serapan tenaga kerja. Selain itu, ada pun masalah lain seperti pembebasan lahan ataupun penolakan dari masyarakat orang asli Papua yang dikarenakan akibat kurangnya keterlibatan mereka serta dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan. Untuk itu, analisis location quotient dan dynamic location quotient diperlukan untuk mengidentifikasi sektor mana yang memiliki keunggulan dan sektor mana yang memiliki potensial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 2 alat analisis utama, yaitu location quotient atau LQ dan dynamic location quotient atau DLQ. Untuk LQ digunakan untuk mengukur spesialisasi komparatif sektor di Sorong berdasarkan kontribusi PDRB. Adapun rumusnya, mana LQ sama dengan PDRB sektor kabupaten dibagi dengan PDRB total kabupaten dibagi dengan PDRB per sektor provinsi dibagi dengan PDRB total provinsi, di mana dengan ketentuan sebagai berikut. Jika LQ lebih dari 1 sektor dianggap basis atau dianggap unggul. Jika LQ kurang dari 1 sektor dianggap basis dan dianggap tidak unggul. Jika LQ sama dengan 1 sektor bersifat generik. Nah, sedangkan untuk analisis DLQ digunakan untuk memproyeksikan potensi sektor di masa depan. Adapun rumusnya, Mana DLQ sama dengan 1 ditambah GIK dibagi dengan 1 ditambah GK per 1 ditambah GTP dibagi dengan 1 ditambah GP dikali T, dimana dengan ketentuan ini jika DLQ lebih dari 1 sektor yang prospektif kepada masa depan. Jadi jika DLQ kurang dari 1 sektor yang tidak positif atau kurang mendukung di depannya. Dan adalah hasil dari analisis. Pertama adalah hasil analisis LQ, di mana diambil rata-rata LQ dari tahun 2014 sampai 2024. Nah, di sini terdapat 2 sektor unggulan atau sektor basis, yaitu pertama industri pengolahan dengan nilai LQ 1,669 sekian, yaitu dilanjuti dengan pertambangan dan penggalian dengan hasil LQ 1,038. Nah, itu dari hasil analisis DLQ terdapat 4 sektor yang prospektif atau memiliki potensial ke depan. Pertama adalah industri pengolahan dengan DLQ 1,5257, serta dilanjuti dengan pertambangan dan penggalian dan DLQ 1,4466. Setelah itu dilanjuti dengan pengembangan konstruksi dan pengadaan listrik dan gas, di mana kedua itu memiliki LQ di bawah kurang dari 1, tapi isi memiliki DLQ lebih dari 1. Artinya mereka menunjukkan potensi yang besar ke depannya. Nah, dari situ, industri pengolahan nikel tidak hanya berperan strategis untuk meningkatkan PDB, tetapi juga dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam seperti smelting untuk menjadi bahan baku baterai dan logam olahan. Upaya ini diperkuat dengan rencana pembangunan 3 pabrik smelter di Sorong. Sejalan dengan kebijakan nasional, sektor ini diharapkan dapat meningkatkan tenaga kerja yang mendorong dan membantu OAP untuk terlibat dalam hal ini. Maka kesimpulan yang kami tarik, hasil penelitian menunjukkan bahwa industri pengolahan khususnya nikel serta pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan sekaligus berpotensi di Sorong. Sementara konstruksi dan pengadaan listrik dan gas meskipun belum menjadi basis tetap memiliki prospek pertumbuhan yang signifikan. Temuan ini menegaskan pentingnya hilirisasi sumber daya alam dan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi Sorong. sekian dari kami, terima kasih.